lagi di channel aku. Kali ini, aku akan membahas film yang dirilis pada tahun 2017. Di mana film ini dinamakan dengan film Mamia. Dan film ini juga telah ditayangkan sebagai film yang paling tersadis. Nah, kali ini kita akan diperlihatkan dengan bunga yang sangat-sangat indah, di mana bunga ini dapat bertahan di tempat dingin. Nah, kita akan membahasnya sampai ke akar-akarnya nih. Sebelum itu, silahkan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan. Nah, kita akan diperlihatkan dengan wanita yang pulang dari sekolahnya. Dia diajak oleh teman-teman barunya untuk pergi ke tempat lain, di mana tempat ini tempat mereka mengolok-ngolok anak baru itu. Nah, keempat orang ini, 3 dari kesatunya adalah orang baik. Terlihat mereka menyembunyikan sepatu anak baru ini karena mereka tidak menyukainya. Nah, setelah itu si gadis anak baru ini pun mengambil sepatunya yang dilemparkan, dan teman-temannya itu melemparinya dengan kertas dan tanah. Setelah itu dia pun pulang dari sekolahnya. Dan di pagi harinya ada perdebatan antara kedua cowok yang memperebutkan satu wanita itu. Terlihat anak baru ini sangat-sangat kesulitan bersekolah di tempat barunya. Dan keluarganya sengaja menyekolahkannya di situ sebagai anak baru. Lantaran orang tuanya bekerja di situ dan pindah-pindah tempat untuk bekerja mencari uang. Setelah itu, ayahnya pun melaporkan kejanggalan dari murid-muridnya itu. Tapi gurunya tidak menanggapinya. Dan anak baru ini pun duduk ke sekolah dan melanjutkan belajarnya. Dan ayahnya pun turun pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum itu, ada 3 lelaki aneh menendang ayah si anak baru, sehingga ayahnya si anak baru itu terjatuh dan terlihat ada paku juga di sepatunya. Dan itu benar-benar menyakitkan. Sepulang dari itu, ayah anak baru ini pun datang menemui ayahnya yang telah luka-luka. Dia pun bertanya apa yang terjadi dengan ayahnya. Namun ayahnya berkata, dia hanya jatuh biasa saja, supaya anaknya tidak terlalu memikirkan keadaan ayahnya itu. Nah, setelah itu, keesokan paginya terlihat mereka menertawakan si anak baru. Karena si anak baru tidak lagi sekolah, langsung aja anak yang ada di situ diganggu terus oleh 3 anak nakal tadi. Nah, setelah itu dia pun melapor ke anak baru yang udah gak sekolah lagi nih. Nah, namun si anak baru ini tidak mau bersekolah lagi, lantaran dia tidak mau bertemu dengan ketiga anak nakal itu. Namun terlihat mereka memolok-ngolok anak yang lain dan memotong rambutnya sampai pendek. Dan setelah itu dia pun berkata kalau dia akan membalaskan dendamnya, karena dia diolok-olok gara-gara anak baru itu tidak bersekolah lagi. Nah, setelah itu mereka pun berencana untuk membakar rumah si anak baru. Mereka itu sangat-sangat banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Dan satu lagi anak
yang tidak menyukai hal itu, langsung aja dia pergi dari tempat itu. Terlihat si anak baru ingin pergi jalan-jalan sama pacarnya. Dan adiknya pun datang memberikan sebuah kalung yang sangat-sangat indah. Dan setelah itu, mereka pun pergi berjalan-jalan. Namun, di saat itu, rumahnya itu sudah mau dibakar dan ibunya anak baru itu pun keluar dan bertanya apa yang mereka lakukan. Dan lantas saja si anak itu pun langsung menyiramnya dengan bensin dan ingin membakarnya hidup-hidup. Nah, setelah itu ayahnya terbangun dan melihat istrinya sudah terbakar. Dia ingin menolongnya, tapi nalasnya dia ditembak oleh salah satu orang dari orang-orang yang buruk itu. Nah, mereka pun menyiram ayahnya juga dan membakarnya hidup-hidup. Setelah melakukan perbuatan keji itu, mereka pun pergi meninggalkan rumah anak baru itu. Terlihat si anak baru pun pulang dari jalan-jalannya. Namun dia melihat 3 temannya sedang berjalan dari rumahnya. Namun tiba-tiba dia melihat rumahnya telah terbakar hangus beserta isinya. Lalu orang datang sekerumunan warga untuk menyelamatkan orang itu. Tapi ternyata keluarganya itu udah gak bisa diselamatkan lagi. Dan setelah itu dia pun pergi untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Namun dia hanya berhasil menyelamatkan adik dari pacarnya itu. Nah, sontak saja dia pun bersedih atas kehilangan kedua orang tuanya. Dan kakeknya pun sangat-sangat sedih atas kejadian itu dan berencana untuk pindah dari tempat itu. Dan terlihat adiknya sedang kritis di rumah sakit. Nah, tiba-tiba si anak baru ini pun bersekolah lagi atas kejadian itu. Nah, mereka pun kaget melihat si anak baru yang sekolah lagi. Dan si anak baru ini pun bertanya dengan temannya, apa yang terjadi, kenapa mereka berwajah kaku melihat wajah si anak baru itu datang bersekolah lagi. Dan si anak baru ini pun mengajak ketiga temannya itu untuk pergi ke tempat yang sama, di mana tempat ini adalah pembulian yang terjadi kepada si anak baru. Salah satu anak baru itu mulai bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan. Namun salah satu temannya itu melarang. Dan temannya yang paling kejam ini tiba-tiba menusukkan sesuatu kepada tangan anak baru ini. Nah, si anak baru pun tersungkur jatuh ke dalam lubang itu. Setelah itu, dia pun ingin mengolok-ngoloknya lagi ketiga kali, kedua, dan kelima kalinya. Dia pun berbicara kalau dialah yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya dan pembakaran itu. Nah, setelah itu, si anak baru pun mengambil paku yang ada di tempat itu dan langsung menusukkannya ke mata si jahat ini ya. Nah, setelah itu matanya pun tertusuk setengah dari paku. Nah, dia pun mulai memukul kepalanya dengan sebuah batang besi. Lantas saja si anak baru ini marah dan memukul teman-temannya. Dia langsung mengambil pisau yang ada di tempat itu dan memotong teman-temannya semuanya. Nah, setelah dendamnya itu terbalaskan, dia pun pergi mencari teman-teman yang busuk yang lainnya. Busuk-busuk gitu ya. Namanya itu teman-teman yang busuk. Nah, setelah itu dia bertemu dengan
seorang lelaki, di mana lelaki ini juga terlibat dalam pembakaran rumahnya. Setelah itu, si anak baru pun menusuknya juga dan berhasil membunuhnya. Nah, setelah itu teman-temannya yang lain mulai curiga dengan si anak baru karena keempat temannya itu telah menghilang dan tidak ada yang bisa menemukannya. Mereka pun mulai khawatir kepada diri mereka sendiri dan mereka pun bersiap-siap untuk melakukan pembunuhan atas anak baru itu. Dan terlihat anak yang barusan dibully kemarin yang sudah membakar rumah si anak baru itu pergi mencari tahu. Dan terlihat si anak baru itu sedang duduk dan melihat bunga-bunga yang sangat indah. Tiba-tiba kedua laki-laki ini mulai menembaknya, tapi nalasnya tidak kena. Langsung aja mereka keluar dan dibaku hantamlah bersama si gendut. Langsung saja si gendut pun menodongkan pistol ke mulutnya. Dan tiba-tiba si anak baru itu menusukkan tang ke dalam hidung si cowok ini. Nah, si gendut itu pun kaget dong dan kesakitan. Langsung aja laki-laki temannya tak sengaja menembak teman cowoknya yang gendut. Nah, setelah itu nih, si gendut ini pun menyatakan rasa suka dan cintanya kepada kawannya itu. Langsung saja si anak baru menusuk mereka berdua dan mereka pun tersungkur dan jatuh. Setelah itu anak baru ini pun bertemu dengan kakeknya. Kakeknya pun berencana supaya mereka meninggalkan tempat itu segera mungkin. Dan terlihat salah satu pembakaran rumah itu datang dan menemukan mayat-mayat temannya yang sudah dibunuh oleh anak baru. Nah, setelah itu dia pun menelpon temannya dan mengatakan semua yang telah terjadi dan apa saja yang telah dia lihat. Dan sontak saja nih, si wanita ini pun menangis histeris dan meminta pertolongan kepada salah satu temannya. Di mana ternyata temannya yang berambut pendek berbaju putih ini tidak pernah membuat kesalahan apapun. Rasa fansnya terhadap temannya ini itu menjadi menghilang. Karena dia tidak pernah membuli siapapun. Dan dia tidak terlibat dalam pembakaran rumah dari anak baru itu. Nah, setelah itu terlihat dia bertemu langsung dengan si anak baru dan menemuinya. Langsung meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Ternyata dulunya mereka juga berteman. Tapi lantaran dia merasa cemburu terhadap cowoknya si anak baru ini, dan mereka pun berpisah dan mereka tidak berteman lagi. Karena dia cemburu dan dia menyukai pacar dari si anak baru. Sontak saja dia pun merasa bersedih dan memutuskan pertemanannya dengan si anak baru. Tapi tidak berlangsung segitu aja nih. Mereka juga masih berteman, tapi mereka tidak saling berbicara dan tidak saling menyakiti. Tiba-tiba si cewek yang terlibat dalam pembakaran itu mengintai mereka berdua. Dan dia melihat mereka kalau temannya yang berambut pendek ini telah minta maaf sama si anak baru. Karena kejadian itu, dia pun merusak celana beserta kulitnya dengan pisau sambil tersenyum. Dan dia pun mencoba menyelamatkan diri dengan cara bertarung. Tapi sayangnya nih ya,
dia tertusuk dan terlempar dengan batu, lantaran dia tidak punya apa-apa. Dan si cewek itu mempunyai pisau yang dia pegang. Nah, itu nggak adil dong. Dia bawa pisau dan si berambut pendek itu tidak membawa apa-apa. Sontak saja dia itu kalah. Seharusnya adil dong, pisau dengan pisau. Dan kalau nggak pakai pisau ya kosong tangan aja dua-duanya. Ya, ketidakadilan itu membuat si anak baru ini mengetahui apa yang telah terjadi. Temannya itu telah terbunuh. Sontak saja dia menelpon pacarnya itu. Nah, dan mereka belum jadian sih, tapi aku menyebutnya pacaran aja. Ternyata pacarnya ini udah membunuh kakek si anak baru. Lantaran dia ingin hidup mandiri ataupun hidup berbahagia dengan si cewek tadi. Ternyata cowok ini juga ada psikopatnya. Masa ibu kandungnya sendiri dikurung dan disiksa, tidak dikasih makan berhari-hari dan dipukul-pukuli. Psikopatnya itu tidak berlangsung di situ saja. Dia datang untuk menemui pacarnya si anak baru ini dan berkata dan mengajaknya ya. Dia ingin mengajak si anak baru ini pergi ke tempat lain. Dan setelah itu dia melihat kakeknya itu terbunuh. Dia bingung apa yang terjadi dengan kakeknya. Sontak saja dia menemui pacarnya itu dan mereka pun berbicara dan pergi bersama. Namun dia melihat tangan si cowok ini berlumuran darah. Jadi terbukti dong kalau yang membunuh kakeknya itu adalah si cowok. Namun di situ tiba-tiba si wanita ngeri yang sudah membakar kedua orang tuanya ini datang dan berencana untuk menyakiti si anak baru. Sontak saja si anak baru ini langsung datang dan menusukkan pisau. Ternyata itu dia melakukan ketidakadilan lagi. Karena dia melakukan penusukan itu dan membuat si anak baru ini menjadi terjatuh dan kesakitan. Terlihat tasnya pun terbuka, tas pacarnya tadi terbuka dan terlihat foto-foto ayahnya yang melindungi adiknya. Sebenarnya ayahnya itu masih bisa diselamatkan, tapi dia hanya bisa menyelamatkan anaknya. Lantaran dia itu benci kepada ayahnya si anak baru. Dia hanya bisa memoto dan memperhatikan pemandangan-pemandangan itu dan menyelamatkan adiknya aja. Anak baru ini pun merasa bersedih atas apa yang dilakukan oleh si cowok ini. Karena mereka belum jadian, mereka hanya ada PDKT-an aja. Nah, dia pun memukul-mukul si cewek lantaran si cewek ini ingin menusuknya dengan pisau. Nah, setelah itu dia pun memotret foto pacarnya itu dengan senang hati dan berlumuran darah. Nah, tanpa dia sadari, si cewek ini pun mengambil panah yang tadi tergeletak di situ dan langsung aja panah itu ditembakkan pas mengenai mata si cowok dan si cowok itu pun is dead. Setelah itu si cewek anak baru ini pun mati karena kehabisan darah. OMG, filmnya ini sungguh-sungguh mengharukan. Di sini kita bisa belajar kalau kita tidak boleh menyakiti teman-teman kita, apalagi
mereka itu baik kepada kita ataupun dia tidak punya kesalahan apa-apa. Film ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja membalas dendam atas kekerasan yang sudah dilakukan dan hal yang membuat mereka menjadi tersakiti. Jadi saran aku, jangan pernah menyakiti orang lain atau lagi menertawakan dan menyiksa atau memukul dan lain-lain. Kita harus menghormati satu sama lain supaya kita menjadi anak yang baik dan menjadi kebanggaan dari kedua orang tua kita. Oke, ini hanya film ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini supaya aku bisa membanggakan kedua orang tuaku. Wassalam.